Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rifananta dan saya akan mempresentasikan mengenai penyerap suara dari bahan sisa. Oke, yang pertama bahan sisa yang dimaksud di dalam presentasi ini adalah bahan sisa yang telah habis pakai digunakan. Pada contohnya, setelah eh, beras diambil dari padi, maka tersisalah kulit padi yang biasa disebut juga dengan sekam padi. Pada kebanyakan petani, sekam padi biasanya dibuang lagi atau diberikan sebagai pakan ternak bagi itik atau ayamnya. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan sekam padi sebagai penyerap suara. Yang sekam padi, serat alami telah menjadi elemen penting dalam menghasilkan komposit yang diperkaya dengan serat alternatif. Penggunaan serat alami untuk bahan penyerap suara baru-baru ini diselidiki untuk penyerapan suara. Sekam padi mulai digunakan dalam penyerap suara dengan menggunakan poliuretan sebagai penguatnya. Dan di bawahnya merupakan gambar dari sekam padi tersebut. Hasil penyerapan dari sekam padinya digunakan polietilen sebagai penguat dari sekam padi itu dan dibuat dalam bentuk panel-panel yang akan kemudian disusun dalam dinding-dinding rumah sebagai penyerapan dari suaranya, yang dapat terlihat bahwa sebagian besar sampel menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada frekuensi 205 Hz. Maksud dari nilai yang lebih tinggi adalah sound absorption koefisiennya memiliki nilai yang lebih tinggi pada kisaran frekuensi 250 Hz. Angka koefisien penyerapan suara tertinggi diperoleh pada 25% sekam padi ditambah dengan poliuretan. Koefisien penyerapan suara terendah diperoleh pada 15% sekam padi ditambah dengan poliuretan. Jadi artinya kondisi optimal dari sekam padi sebagai penyerap suara adalah pada kisaran 25% sekam padi dan 75% poliuretan. Seperti terlihat pada grafik presentasi dari sekam padi ini, frekuensi versus sound absorption koefisiennya atau alfa. Dan berikut merupakan bentuk aplikasi dari sekam padi tersebut, di mana sekam padi dihancurkan, kemudian dicampurkan dengan poliuretan dan dikeraskan, lalu kemudian dipasang pada dinding-dinding rumah sebagai penyerap suara. Selanjutnya adalah limbah kerang tiram. Limbah kerang tiram ini biasa ditemukan pada pantai-pantai, di mana biasanya limbah ini hanya digunakan sebagai bahan sampah atau digunakan juga sebagai barang-barang kesenian. Upaya mengendalikan kebisingan pada perumahan menengah ke bawah yang terganggu oleh kebisingan akan lebih efektif jika perumahan menggunakan bahan yang dapat menyerap suara. Cangkang tiram digunakan sebagai penyerap suara tambahan pada coran dinding rumah. Pada rumah yang biasanya terletak di dekat bandara atau pabrik akan mengalami polusi udara yang sedikit berlebihan, maka diperlukan bahan yang mampu menyerap suara seperti pada penggunaan cangkang tiram ini. Nah, di sini pada paper yang telah saya baca, dia menggunakan 3 jenis kerang. Yang pertama kerang hijau, kerang darah, dan kerang mutiara. Lalu kerang ini dihancurkan lalu dicampurkan dalam campuran coran dinding rumah. Hasil penyerapannya adalah terlihat bahwa nilai koefisien serapan suatu bahan terbuat dari sampel hijau anadara, Perna viridis, dan plasuna, yaitu adalah jenis dari kerang tiram yang dipakai, di mana ketiga ini cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya frekuensi. Grafiknya masih meningkat pada peluang kerang pada frekuensi di atas 1000 Hz, sedangkan grafik usulan kerang menunjukkan puncak dan penurunan frekuensinya. Jadi artinya Perna viridis merupakan jenis kerang, yaitu kerang darah, di mana nilai dari koefisien penyerapan suaranya masih meningkat pada frekuensi di atas 1000. Maka sebaiknya pada penggunaan kerang sebagai bahan coran semen menggunakan bahan dari kerang darah, di mana pada frekuensi di atas 1000 Hz masih memperlihatkan koefisien penyerapan suara
belum mengalami penurunan. Aplikasi pada penggunaan kerang sebagai penyerapan suara dapat terlihat pada gambar seperti ini, yaitu pengecoran semen menggunakan pecahan-pecahan kerang, dimana terlihat pada gambar seperti ini yang terlihat seperti tonjolan-tonjolan dan putih-putih, bagian putih-putih ini merupakan bagian dari kerangnya. Selanjutnya adalah limbah tekstil. Limbah tekstil dimana kita ketahui sebagaimana biasa dipakai baik sebagai pakaian maupun bahan pengisi pada kasur ataupun boneka. Ternyata limbah tekstil juga dapat kita gunakan sebagai penyerap suara. Limbah tekstil digunakan sebagai bahan penyerap suara karena selain memiliki sifat akustik yang tinggi, juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi juga, yaitu antara 0,049 hingga 0,06 watt per meter Kelvin. Dan gambar dari limbah tekstil terlihat seperti dua gambar ini, di mana yang bagian gambar A terlihat masih dalam membentuk lembaran dan gambar B terlihat sebagai bahan hasil serabutnya, fiber ya. Hasil dari penyerapan suara ini adalah model fenomenologis dengan sempurna meramalkan puncak pertama muncul sekitar 1250 Hz, yaitu pada bagian ini. Bagian di sini menunjukkan 1250 Hz dengan alfa mendekati 1 dan penurunan berikutnya sekitar 2500 Hz. Terlihat pada bagian di sini. Penting bahwa optimasi parameter yang diperkirakan memiliki efek yang dapat diabaikan pada hasil akhir. Jadi pada sampah tekstil dia memiliki berbagai kelas, dan pada kelas-kelas ini memiliki berbagai sifat yang lain pula. Terlihat pada gambar di mana secara umum pengukuran penyerapan suara paling tinggi terjadi pada kebisingan sekitar 1250 Hz, di mana alfanya bahkan mendekati 1, yaitu absorption coefficientnya mendekati 1. Aplikasi pada limbah tekstil bisa digunakan sebagai panel pada dinding rumah, dan bahkan bisa kita bentuk dengan bebas sehingga memiliki tingkat estetik juga yang tinggi. Yang terakhir adalah limbah tebu. Limbah tebu juga digunakan sebagai penyerap suara karena selain memiliki sifat akustik, limbah tebu juga mudah ditemukan dan merupakan bahan alami yang dapat diurai oleh tanah. Pada zaman sekarang ini, limbah tebu merupakan barang yang digunakan sebagian orang bahkan hanya untuk bahan bakar. Bahan bakar maksud di sini bahan bakar yang hanya digunakan sebagai sampah. Akan tetapi akan lebih baik jika limbah tebu bisa juga kita gunakan sebagai bahan penyerap suara pada daerah-daerah yang terpapar polusi suara yang tinggi. Hasil penyerapan pada limbah tebu, di mana limbah tebu menggunakan dua buah larutan penguat, yaitu poliuretan dan polyester, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi pengikat hingga 40% tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja di atas 3500 Hz. Koefisien penyerapan meningkat hingga mencapai nilai 4,4500 Hz pada 0,78. Ini berlaku untuk kedua jenis bahan. Maksud dari hasil tabel ini adalah perbandingan antara sisa tebu dan polyester dan poliuretan yang secara optimum menunjukkan pada persentase 78% adalah sisa tebu dan 22%-nya adalah poliuretan dan polyester, di mana di sini menunjukkan absorption coefficient-nya bahkan hingga 0,7. Lalu aplikasi pada penggunaan dari sisa tebu ini terlihat pada gambar di bawah ini, di mana sisa tebu dicampur dengan poliuretan dan atau polyester, lalu dibuatkan panelnya dan kemudian diletakkan pada sebuah ruangan yang terpapar kebisingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.